Mas Wahyu. Ya, Mas Yahya. Dalam kehidupan ini kita akan dihadapkan dengan dua kemungkinan ya Mas ya, tentang kegagalan dan keberhasilan ya. Ketika kita punya keinginan seperti keinginan untuk memiliki karir yang bagus, pekerjaan yang bagus, pasangan yang sesuai dengan apa yang kita impikan, kemudian tentang impian-impian lain yang perlu kita wujudkan ya Mas ya. Tentunya kita sebagai manusia pasti akan berharap impian kita atau keinginan kita agar terwujud ya Mas ya. Ya. Dan ketika kita mengejar keinginan kita kemudian tidak tercapai ya, kita akan stres, bahkan juga timbul masalah-masalah lain dari apa yang kita inginkan. Nah, kita harus bagaimana sih Mas menyikapi impian-impian kita atau keinginan kita yang sudah gagal itu tadi, biar kita tidak down, biar semangat lagi Mas untuk mencapai impian-impian yang lain. Ya, seringkali memang ya, seringkali mungkin juga dulur-dulur teman-teman tentu sering mengalami hal-hal di mana ketika kita memiliki sebuah impian ya, memiliki sebuah keinginan atau cita-cita dalam hal apapun itu, termasuk memiliki pekerjaan yang mapan ya, mungkin juga memiliki usaha atau bahkan tentang harta benda yang mungkin kita juga ingin memiliki, bahkan termasuk tentang ketika kita menginginkan memiliki seorang pasangan hidup yang terbaik tentunya sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu justru seringkali ketika hal tersebut ya, semua hal itu tidak sesuai dengan ekspektasi Mas Yahya. Karena apa yang kelihatannya bagus ketika kita belum mendapatkan itu seolah-olah itu paling bagus Mas Yahya. Tetapi kadang ketika itu sudah menjadi milik kita belum tentu Mas Yahya. Artinya di luar ekspektasi kita. Nah, belum lagi kita bicara tentang ketika kita gagal di dalam meraihnya. Nah, kalau kita bicara pekerjaan, usaha, kan tentu sering yang mengalami hal seperti ini ya, artinya gagal. Nah, semakin kita terjebak di sana, semakin kita berpikir keras untuk kita memaksakan suatu kehendak dari apa yang kita inginkan, justru kita akan semakin sulit Mas Yahya. Kenapa saya katakan semakin sulit? Karena ketika kita gagal, maka kita akan merasa bahwa kita tidak bisa, tidak mampu, seolah-olah hanya itu yang terbaik gitu Mas Yahya. Nah, inilah yang harus kita pelajari di dalam hidup kita. Ketika kita memaksakan sesuatu hal harus terjadi. Aku harus bekerja misalkan sebagai seorang pegawai negeri misalkan. Atau aku harus jadi polisi. Aku harus jadi tentara. Aku harus jadi dokter. Atau mungkin aku harus berpasangan dengan dia. Atau mungkin aku harus punya rumah, harus punya mobil di tahun ini dan lain sebagainya. Nah, apakah keinginan-keinginan itu adalah hal yang salah? Tidak, Mas Yahya. Itu hal yang sangat bagus sekali. Karena tanpa keinginan kita tidak akan bisa menjalani hidup kita juga dengan baik, Mas Yahya. Artinya keinginan-keinginan kita itu bisa membawa kita ke arah yang jauh lebih baik, tetapi keinginan-keinginan kita itu juga bisa membawa kita ke arah yang justru sangat tidak baik sekali. Nah, disinilah kita dituntut untuk kita bisa menyikapi itu semua. Jadi, Mas Yahya, kalau kita memiliki sebuah keinginan, sebuah impian, sebuah harapan, apapun itu, alangkah baiknya kalau kita jalankan dengan kerja keras, tetapi tidak ngoyo gitu Mas Yahya. Ya, kalau kata orang Jawa ini tidak ngoyo artinya tidak memaksakan. Kita berjalan mengalir dengan penuh ketekunan, semangat, dengan penuh keyakinan. Tetapi belajarlah untuk kamu tidak membatasi dirimu. Artinya kita ini tidak menutup diri. Kenapa saya katakan menutup diri? Kalau saya bilang bahwa tentang rezeki ya Mas Yahya ya, apapun itu ya namanya rezeki. Punya pekerjaan, mau bekerja jadi apapun tujuannya kan cari rezeki, cari uang, betul enggak? Betul. Mau punya usaha apapun kan tujuannya cari uang.
Pengen punya pasangan, pasangan yang seperti apapun pada intinya adalah cari pasangan yang bisa membuat hidup kita ini bisa berjalan selaras. Artinya kenyamanan dalam segala hal, baik pikiran kita maupun hati kita. Memiliki suatu barang, benda, apapun. Kembali lagi sesuai tidak dengan fungsinya. Nah, kita kembali ke sana. Artinya kalau kita memahami bahwa semua itu adalah rezeki, kita harus menyadari bahwa rezeki yang sudah tersedia, artinya semua ini sudah tersedia, Mas Yahya. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, apapun itu. Nah, ketika kita ini hanya terjebak di satu hal saja, Mas Yahya. Misalkan, oh aku ingin menjadi seorang polisi misalkan, atau seorang ASN lah, pegawai negeri misalkan. Kita terjebak bahwa seolah-olah kita itu bisa dapat uang, bisa hidup enak, hidup nyaman, ya, rezekinya lancar, seolah-olah itu hanya melalui satu pintu ini saja. Kalau nggak jadi pegawai negeri, seolah-olah hidupnya pasti sengsara, misalkan begitu. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ini tanpa kita sadari, kita sudah menutup diri kita, membentengi diri kita dari sebegitu luasnya Tuhan sudah menyediakan segala-galanya untuk hidup kita, Mas Yahya. Jadi artinya seolah-olah hanya satu pintu itu saja yang bisa membuat kita bahagia gitu loh. Padahal ada banyak pintu-pintu yang sudah tersedia, yang bahkan bisa membuat kita jauh lebih bahagia daripada apa yang kita inginkan itu tadi. Nah, demikian pula dengan tentang kita memiliki usaha. Seolah-olah kalau usahanya di bidang A misalkan, itu satu-satunya jalan, satu-satunya usaha yang bisa membuat kita sukses misalkan. Kaya raya misalkan. Padahal belum tentu juga, Mas Yahya. Nah, termasuk juga tentang pasangan hidup. Seolah-olah pasangan ini sudah aku, kalau nggak sama ini udah nggak ada lagi yang terbaik. Seolah-olah begitu. Nah, hal inilah yang kita harus segera menyadari bahwa ada 1000 jalan untuk kita mendapatkan rezeki. Kalau kita pertimbangkan tentunya ya pertimbangkan antara jalan yang positif dan jalan yang negatif. Kan begitu, kita tinggal memilih melalui jalan atau cara yang seperti apa. Nah, selebihnya, jangan pernah kita terjebak itu tadi, Mas Yahya. Jadi kita harus mampu melepaskan, supaya kita tidak terjebak di satu hal itu saja. Lah kalau kita mampu melepaskan itu, bahkan kadang-kadang Mas Yahya begini, kadang-kadang itu hal yang seolah-olah ingin kita raih ini adalah yang terbaik. Kadang justru kita mendapatkan hal yang jauh lebih baik itu dari hal-hal lain loh, Mas Yahya. Sama halnya dengan pekerjaan. Bahkan bisa jadi kita gagal di satu keinginan kita yang belum tercapai ini tadi. Justru dari situ kita bisa belajar banyak hal. Sehingga kita malah bisa meraih yang lebih besar bahkan. Nah, hal-hal ini yang harus dipelajari, Mas Yahya, di dalam menjalani hidup. Supaya enggak mudah kita terjatuh, enggak mudah kita, apa bahasanya Mas Yahya tadi, stres, down, ya, kecil hati apalagi, janganlah. Jadi harus, ya memang hidup itu terus belajar, Mas Yahya. Kita ini terus belajar di dalam menjalani hidup. Enggak ada pinternya. Pinternya nanti kalau sudah lulus, Mas Yahya. Ya, sudah tinggal di 1x2 meter itu baru itu pinter itu. Udah lulus, sudah selesai itu, Mas Yahya. Makin kita kejar semakin jauh impian itu tadi ya. Tapi ketika kita lepas, nggak terjebak itu tadi ya, justru ada jalan yang lain yang lebih baik, Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah ada tips-tipsnya ya biar kita nggak terjebak? Atau mungkin ada hal yang perlu kita lakukan biar impian tadi itu terwujud, Mas, tanpa kita terlalu ngoyo atau mengejarnya itu terlalu apa ya? Memaksakan gitu ya. Iya. Ya. Intinya apapun keinginan, apapun mimpi, apapun harapan yang ingin kita raih ya, tentunya itu kita jadikan sebuah semangat ya, keyakinan untuk mendorong semangat kita. Jadi kalau sudah yakin maka semangat kita akan jauh lebih besar, Mas Yahya. Dan itu adalah hal yang sangat bagus sekali. Tetapi jangan pernah kita memaksakan, apalagi kita terjebak seolah-olah hanya hal itulah yang terbaik. Tidak, ya. Dunia ini sungguh luas, Mas Yahya. Kalau kita bicara tentang rezeki itu,
tidak hanya ada di timur Mas Yahya, ya, tapi juga ada di barat, ada juga di utara, ada juga di selatan. Artinya ada dimanapun ketika kita mau dan kita mampu untuk menjalaninya. Segala sesuatu yang ingin kita raih, kita sesuaikan dengan kemampuan dan juga kebutuhan hidup kita tentunya. Kita tidak boleh memaksakan Mas Yahya. Itu sangat penting sekali. Nah, kalau bicara tips atau kuncinya, saya rasa tidak ada tips yang sangat-sangat harus begini, tidak ya. Menurut saya alangkah baiknya kalau kita itu belajar untuk kita bisa melepaskan Mas Yahya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Jangankan tentang apa yang kita raih, apa yang kita inginkan. Apa yang kita miliki saja kita ini juga harus belajar lepas, belajar ikhlas Mas Yahya. Ini semua kan nggak ada yang abadi. Kita ini hanya pinjam pakai apapun itu. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi yang justru membuat kita itu semakin terjatuh hanya karena kita ini tidak mampu mengikhlaskan itu semua. Contoh, ketika kita kehilangan orang yang kita sayangi, seolah-olah nggak ada dia, kita kayak nggak bisa hidup gitu misalkan. Semakin kita terjebak di sana akan semakin sakit hati kita. Ketika kita kehilangan harta benda yang kita miliki, entah itu hilang diambil orang, ya, entah itu hilang karena sebuah kegagalan di dalam kita menjalankan pekerjaan atau usaha, justru yang ada akan membuat kita semakin sakit Mas Yahya. Betul. Dan akan membuat kita semakin sempit rezekinya. Tetapi ketika kita ini mampu melepaskan itu semua, ketika kita mampu mengikhlaskan itu semua, artinya kita berserah Mas Yahya. Kalau memang itu belum bisa aku raih, berarti itu belum rezekiku gitu loh. Masih banyak rezeki yang lain, bahkan yang lebih baik, lebih besar dari itu. Itu yang harus kita tanamkan di dalam keyakinan kita. Sama halnya dengan ketika kita mungkin habis dibohongi teman, habis ditipu, misalkan, habis gagal di sebuah pekerjaan atau usaha, ya berarti anggap saja itu bukan rezeki kita. Tetapi ambil pelajaran dari hal-hal yang sudah kita alami itu tadi. Artinya apa? Kita harus mampu kontrol. Kita harus mampu selalu hati-hati, selalu waspada dalam segala hal. Jadi di setiap perjalanan hidup ini ada banyak pelajaran Mas Yahya. Yang tentunya kalau kita mampu mengambil hikmah dari sana, maka itu akan membuat kita jauh semakin pintar, semakin kuat Mas Yahya. Dari segi kesabaran kita, ketekunan, semangat kita, keyakinan kita. Dalam segala hal Mas Yahya. Jadi buat saya secara pribadi, belajarlah kita untuk melepaskan, mengikhlaskan bila mana kita menginginkan sesuatu hal dan itu belum terwujud, atau bahkan kita kehilangan sesuatu hal yang sangat berharga di dalam hidup kita. Belajarlah kita melepaskan itu semua. Karena semakin kita melepaskan, semakin kita mampu berserah di dalam keyakinan kita, saya yakin keberlimpahan itu akan datang. Bahkan keajaiban, ya, mukjizat, sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, tidak pernah kita bayangkan, itu akan terjadi di dalam hidup kita Mas Yahya. Artinya itu semua akan membawa hidup kita ini ke depan ke arah yang jauh lebih bagus, yang lebih baik. Karena apa? Ya sama halnya kayak kita mengikuti aliran air ini, kita tidak perlu memaksakan. Maka dengan begitu kita juga tidak membatasi, ya. Tuhan sudah menyediakan segala-galanya dari berbagai penjuru, ya, melalui proses, cara, faktor apapun itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Kenapa kita harus membatasinya? Hanya seolah-olah harus satu hal ini, harus lewat sini, harus jadi ini. Enggaklah, ya. Ayo kita belajar melepaskan, mengikhlaskan apapun. Jikalau memang itu belum menjadi hak atau milik kita, ya sudah, belajar kita berserah. Tapi ambil pelajaran dari itu semua bahwa kita akan mampu meraih yang jauh lebih baik Mas Yahya. Baik Mas Yahya. Baik.